Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Hana Unadia, NPM 171203037 dari kelas 7H. Saya di sini akan menjelaskan pada materi ke-7 mengenai Freemason, Illuminati, Rothschild, dan oligarki. Organisasi rahasia Freemason yang sering dihubungkan dengan Illuminati dan teori konspirasi memang pernah berkembang di tanah air, salah satunya di Bandung. Freemason ini memiliki ide utama untuk memajukan kemanusiaan. Ide tersebut bisa kita sebut sebagai demokrasi sebagai landasan. Ada cerita yang mengatakan bahwa arsitek merupakan salah satu media yang digunakan oleh Freemason untuk menunjukkan keberadaannya. Freemason mengambil simbol-simbol kebudayaan sebagai tradisi dari Alkitab. Pada kenyataannya, Freemason membangun cerita legenda tentang pembangunan kuil Solomon dan menafsirkan pembendaharaan arsitektur pada masa itu. Dari cerita tersebut, jika kita berpikir bahwa demokrasi adalah sebuah teori konspirasi, mungkin yang sebenarnya adalah Freemason yang merupakan sebuah teori konspirasi. Kita semua tahu bahwa Rothschild merupakan misteri dan rahasia besar atas dinasti perbankan terbesar di dunia. Tidak ada nama yang lebih terkenal dalam dunia perbankan selain keluarga Rothschild. Rothschild juga merupakan seorang donatur utama pendirian negara Israel tahun 1948. Rothschild mendapatkan semua ini berkat kebohongan, manipulasi, dan pembunuhan. Rothschild hampir memiliki bank di seluruh sentral dunia. Rothschild juga disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan atas Presiden Amerika Serikat kelima, yaitu John F. Kennedy. Kontroversi tenggelamnya kapal Titanic, sehingga pada abad 19 sering disebut dengan abad Rothschild atau penguasa dunia. Keluarga Rothschild yang merupakan pengendali dunia juga disebut oleh keturunan Yahudi. Mengapa Yahudi begitu hebat? Hal tersebut dikarenakan adanya pendidikan. Pendidikan adalah kuncinya. Uniknya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia didominasi oleh orang-orang keturunan Yahudi, misalnya Albert Einstein dan Sigmund Freud, Karl Marx, Milton Friedman, dan masih banyak lagi. Mereka semua dapat mengendalikan dunia karena penduduk Yahudi diperkirakan 14 juta orang tersebar di seluruh penjuru dunia, serta bekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya tersebut dapat mengendalikan dunia hingga pada saat ini. Sekarang ini, teknologi sudah masuk di kehidupan manusia. Misal sekarang ini, manusia dituntut untuk memiliki HP, digunakan untuk sekolah, bekerja, dan lain-lain. Tanpa kita sadari, Google yang sering kita gunakan merupakan salah satu hasil karya dari Yahudi. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa pendidikan adalah segalanya. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, maka semakin besar pula peluang untuk menguasai dunia. Ada 13 garis besar keluarga Illuminati, yaitu ada Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Reynolds, dan Van Duyn. Selanjutnya ada kisah hidup inspiratif orang paling dermawan di dunia, yaitu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini lahir dari orang tua yang miskin tapi jujur, dari keluarga dan saudara yang baik. Pada tahun 1848, Andrew mendapatkan pekerjaan baru sebagai kurir pesan di Ohio Telegraph Company. Andrew ini belajar banyak tentang manajemen dan pengaturan uang perusahaan, dan ia berkesempatan untuk invest di Adam Express. Sebelum Perang Amerika Serikat terjadi, Andrew telah sukses membangun bisnis sleeping car atau kereta api yang mewah. Setelah perang berakhir, Andrew ini meninggalkan bisnis kereta api dan fokus pada bisnis besinya. Sepanjang hidupnya, ia telah banyak sekali membangun fasilitas publik dan memberikan pensiunan kepada mantan buruhnya. Andrew ini sepanjang hidupnya telah mengamalkan setidaknya sebesar 350 juta US dollar atau setara dengan 5 miliar US dollar di tahun 2019. Jumlah itu setara dengan 70 triliun. Ini membuat Andrew menjadi filantropis terbesar di dunia. Sekarang ini ada siasat baru kapitalisme untuk kuasai keuangan dunia yang digenggam oleh Yahudi. Yahudi Zobbatai di belakang Trump ternyata berseberangan dengan Yahudi Ortodok.
Yahudi Ortodok itu pro-Israel, sedangkan Yahudi Zabbatai itu lebih pragmatis. Kaum Zabbatai di belakang Trump inilah ternyata yang memiliki grand plan di dunia akan digeser menjadi baru. Dulu dunia kecanduan BBM ini adalah grand design dari mereka. Sekarang dunia akan dimainkan oleh dunia digital dan baterai. Karena itulah kuncinya mereka ingin memegang kendali 4G dan 6G serta nikel plus, lithium plus mineral dan lain-lain. Dunia seakan diputar ke arah berlawanan oleh mereka. Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, di mana di tahun 2030 ke atas Tiongkok akan mengadopsi demokrasi karena kalau tidak maka akan ditekan ekonominya oleh dunia. Perang antara Tiongkok dan Amerika bukan perang dagang biasa. Di belakangnya ada perang ideologi antara komunis dan demokrasi. Di antara perang otoritarian dan liberalisme, lalu bagaimana TikTok diciptakan yang sering viral pada beberapa belakangan ini ya. Artificial intelligence yang memacu adrenalin anak di bawah 25 tahun dipelajari secara mendalam sebelum membuat aplikasi selama 2 tahun sebelum diluncurkan dengan mengubah minat seseorang. TikTok bukan memenuhi maunya pasar, tapi pasar minatnya diubah sesuai maunya TikTok. Kehadiran TikTok mengagetkan Microsoft dan mengagetkan dunia. TikTok menciptakan demand, menciptakan needs dengan didesain ada artificial intelligence yang mengawal setiap individu. TikTok akan mengambil psychological faktor seperti minat, passion, interest, fokus, harapan, impian, kemarahan, kerinduan, cinta, yang semua akan bisa dibaca oleh TikTok. Oleh karena itu, banyak negara yang menganggap TikTok sebagai alat intelijen, dan itu benar. Jangan menjadi negara ke arah otoritarian dan elitis kapitalis ala komunis. Kita negara demokrasi Pancasila bernegara ya ala Pancasila. Bernegara Pancasila karena ekonomi Pancasila adalah salah satu-satunya sistem yang menjalankan purifikasi kapitalisme. Selanjutnya materi ke-8 mengenai printing money yang diciptakan oleh Amerika, Cina, dan Jepang. Kalau saya sendiri lebih setuju kalau MMT diterapkan di negara Indonesia, karena dengan diterapkannya MMT atau modern monetary teori di Indonesia, maka negara Indonesia tidak perlu berhutang ke negara lain untuk menghasilkan uang yang beredar di masyarakat. Beda dengan negara Cina, kalau negara Cina merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem printing money untuk menjaga mata uang mereka agar tetap rendah dibanding dengan mata uang negara-negara maju lainnya, sehingga mereka terus bisa ekspor ke negara-negara lain. Mencetak uang sendiri tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi karena dapat menyeret mata uang negara ke dalam lembah inflasi sehingga dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya MMT, maka negara dapat lebih independen dan tidak bergantung pada hutang. Beda lagi dengan negara Jepang, kalau negara Jepang merupakan negara maju yang memiliki hutang negara paling tinggi, namun ekonominya terus pulih dan standar kehidupannya tinggi. Rasio hutang di Jepang sebesar 240% terhadap PDB. Sedangkan rasio hutang Indonesia 30% terhadap PDB. Walaupun Jepang memiliki hutang yang tinggi, Jepang tetap bisa melakukan cetak uang dan tidak menyeret negara Jepang untuk masuk ke dalam jurang inflasi. Jepang tetap tercatat sebagai negara maju. Kriteria sebagai negara maju salah satunya adalah negara itu sendiri sebagai produsen. Jepang bisa menyediakan lapangan kerja melimpah sehingga penduduknya mendapatkan penghasilan dan terus mengalami permintaan terhadap barang dan jasa. Pada MMT, pemerintah diizinkan untuk mencetak uang sendiri. Namun, uang tersebut digunakan untuk mendanai sektor-sektor produktif seperti pembangunan, infrastruktur, dan manufaktur. Hal ini bukan sebagai konsumsi masyarakat seperti subsidi atau bantuan sosial. Jika cetak uang digunakan untuk mendanai sektor produktif, maka lapangan pekerjaan tentunya akan terbuka besar. Penduduk dapat bekerja dan mendapat penghasilan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mendanai APBN dan menyerap kelebihan uang dimasi, sehingga tidak terjerumus ke dalam inflasi. Jika MMT ini berhasil diterapkan, maka negara akan mendapat beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, negara tidak perlu bergantung pada hutang lagi. Yang kedua,
negara bisa mendanai proyek-proyek produktifnya dan menargetkan lapangan pekerjaan terbuka lebar dan terisi penuh. Yang ketiga, jika negara menjadi produktif, maka rakyat tidak kesulitan lagi mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan sehingga mereka dapat mendapatkan kehidupan yang layak. Yang keempat, jika penghasilan penduduk sudah layak, maka dengan sendirinya akan terjadi permintaan jual beli di masyarakat dan perekonomian akan terus berkembang. Yang kelima, jika roda perekonomian terus berkembang, pemerintah dapat menaikkan pajak dan menyerap kelebihan uang yang beredar. Yang keenam, jika APBN bertambah, maka pemerintah bisa melakukan pembangunan yang lebih baik lagi. Tapi semua itu tidak mampu diterapkan jika negara belum siap untuk menjadi negara produktif dan korupsinya masih tinggi. Untuk apa mencetak uang banyak-banyak jika pada akhirnya habis untuk dikorupsi? Bukankah itu akan merugikan masyarakat dan menguntungkan bagi petinggi negara? Kemudian untuk apa mencetak uang banyak-banyak jika ujung-ujungnya digunakan untuk subsidi dan bantuan sosial? Menurut saya sendiri, hal itu saya tidak terlalu setuju dengan tersebut karena usulan DPR, salah satu usulan DPR adalah supaya Bank Indonesia mencetak uang sendiri, tapi koruptor masih berkeliaran di mana-mana. Untuk apa mencetak uang banyak-banyak jika akhirnya dikorupsi? Jadi menurut saya saran dari saya sebaiknya basmi dulu koruptor di negara kita supaya keadilan dapat ditegakkan dengan baik, sehingga beberapa usulan yang dapat mengembangkan negara Indonesia lebih baik lagi itu akan dapat dijalankan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.